Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang Daulah Abbasiyah membangun peradaban Islam. Yang akan saya bahas pertama yaitu tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Sejarah terbentuknya Daulah Abbasiyah tidak dapat terlepas dari perjalanan sejarah Daulah Umayyah. Pada awal terbentuknya, Daulah Umayyah mengalami masa kejayaan. Beragam prestasi mampu dicapai pemerintah Daulah Umayyah. Keadaan ini berlangsung hingga masa pemerintah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Setelah itu, kemunduran Daulah Umayyah makin tampak. Sepeninggal Khalifah Hisham bin Abdul Malik, kemunduran itu semakin tampak. Kekacauan terjadi di mana-mana, pertikaian intelektual keluarga tak terhindarkan. Selanjutnya, yang kedua, saya akan membahas tentang faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. Terbentuknya Daulah Abbasiyah disebabkan oleh beberapa faktor pendukung, antara lain: 1. Perpecahan internal keluarga Daulah Umayyah dan kekisruhan politik dalam negeri. Yang kedua, perpecahan kelompok suku Arab Utara dan Arab Selatan. Yang ketiga, kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sikap negarawan yang baik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu tentang proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Proses berdirinya Daulah Abbasiyah tidak terlepas dari sosok keluarga Bani Abbas bernama Ali bin Abdullah. Sebagai sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia merasa yang paling berhak menjadi pemimpin setelah Khulafaur Rasyidin. Ali bin Abdullah melakukan propaganda anti Daulah Umayyah. Ia mencoba meraih simpati masyarakat luas dengan menamakan gerakan propagandanya sebagai keluarga Bani Hashim. Tetapi sebelum usahanya itu terwujud, Ali bin Abdullah wafat di tahun 124 Hijriah atau 742 Masehi. Ambisi Ali bin Abdullah selanjutnya dilanjutkan oleh putranya yaitu Muhammad bin Ali. Dalam rangka mewujudkan cita-citanya itu, ia menjadikan kota Kufah dan Khurasan sebagai basis gerakan anti Daulah Umayyah. Di kota Khurasan, Muhammad bin Ali mendapatkan dukungan dari pemimpin masyarakat Khurasan, yaitu Abu Muslim Al-Khurasani. Namun Muhammad bin Ali lebih dulu wafat di tahun 127 Hijriah atau 745 Masehi sebelum cita-citanya meraih kekuasaan terwujud. Ibrahim bin Muhammad bertekad melanjutkan perjuangan para pendahulunya sepeninggal Muhammad bin Ali. Gerakan yang dilakukan oleh Ibrahim bin Muhammad mendapat perhatian khusus dari Khalifah Marwan bin Muhammad, yaitu Khalifah terakhir Daulah Umayyah, dan menganggapnya sebagai ancaman negara. Untuk meredam gerakan Ibrahim bin Muhammad, pada tahun 128 Hijriah atau 746 Masehi, Ibrahim bin Muhammad tertangkap oleh pasukan Daulah Umayyah dan wafat dalam pengasingan. Selanjutnya, pembahasan yang keempat yaitu tentang para pemimpin Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah berkuasa selama 5,5 abad. Dalam masa kekuasaannya tersebut ada 37 khalifah yang pernah memimpin. Mereka telah banyak mengukir prestasi dalam berbagai bidang, seperti kemajuan di bidang administrasi pemerintahan, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, kemajuan di bidang politik, kemajuan di bidang militer, kemajuan di bidang ekonomi, arsitektur, dan sebagainya. Di antara 37 khalifah antara lain yaitu yang pertama Abu Abbas Al-Sofah atau Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Yang kedua yaitu Abu Ja'far Al-Mansur atau Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Yang ketiga Al-Mahdi atau Muhammad bin Abu Ja'far Al-Mansur. Yang keempat yaitu Musa Al-Hadi atau Musa bin Al-Mahdi bin Al-Mansur. Yang kelima Harun Ar-Rasyid atau Harun bin Al-Mahdi bin Al-Mansur. Yang keenam yaitu Al-Amin atau Muhammad bin Harun Ar-Rasyid, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu tentang keruntuhan Daulah Abbasiyah. Ada dua faktor penyebab keruntuhan Daulah Abbasiyah, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internal lebih banyak berperan sebagai penyebab kehancuran Daulah Abbasiyah. Di antaranya yaitu yang pertama, hubbud dunya atau kecintaan yang berlebihan terhadap kemewahan dunia. Periode awal Daulah Abbasiyah berkuasa menghasilkan kemakmuran dan kemewahan hidup di kalangan penguasa.
Kondisi ini mendorong generasi khalifah berikutnya untuk hidup lebih mewah dari khalifah sebelumnya. Hal ini menyebabkan pemborosan uang kas negara. Yang kedua yaitu konflik keluarga Daulah Abbasiyah yang berujung pada perebutan kekuasaan. Pada periode kedua kekhalifahan Daulah Abbasiyah, perebutan kekuasaan nampak jelas. Yang ketiga yaitu meningkatnya konflik keagamaan. Konflik antara kelompok Sunni Syiah sejak masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan tidak pernah selesai hingga masa Daulah Abbasiyah. Yang keempat yaitu melemahnya jiwa patriotisme dan nasionalisme. Daulah Abbasiyah banyak memperoleh kemakmuran sehingga mampu membayar tentara asing dari Turki untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara. Persoalan ini memicu merosotnya jiwa patriotisme dan nasionalisme rakyat Daulah Abbasiyah. Selanjutnya, faktor kedua yaitu faktor eksternal. Ditandai dengan penyerangan tentara Mongol atas Baghdad, yakni ibu kota Daulah Abbasiyah, yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada 1258 Masehi. Saat itu, Daulah Abbasiyah dipimpin oleh Al-Mu'tasim Billah. Setelah kota Baghdad hancur dan Khalifah Daulah Abbasiyah terbunuh, berakhirlah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.